Eh, eh. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Halo, ada suaranya? Ada, Pak. Sudah ada, Pak. Ada, Pak. Sudah ada, Pak. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Oh, ada. Kok diam semua ini? Oke ya, kebetulan Pak Rizky udah datang nih. Silakan Pak Rizky. Saya serahkan ke Pak Rizky untuk membawakan Ya, ya. Sebentar. sekilas tentang company profile yang Ini saya baru tiba soalnya, jadi belum siap. Silakan Pak Rizky. Ya, silakan Pak Rizky. Udah banyak yang hadir, biar mempersingkat waktu. Kedengeran nggak suara saya teman-teman? Benar. Masuk, masuk. Kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya baru tiba, baru mendarat ya. Jadi mungkin nanti saya akan lift untuk pindah ke taksi. Pak Mungkin Rizky nanti memang nggak ada suaranya ya? sistem. Ada suaranya. Kok saya Halo, nggak ada? ada, Pak, ada. Halo? Ya, ada ya. Ya, oke. Kalau ada saya lanjutkan dulu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi posisinya saya baru mendarat nih di Jakarta dan akan melanjutkan karena ditunggu sama rombongan juga dengan taksi. So nanti mungkin saya nggak terlalu lama ya. Nanti mungkin sebagian besar akan dibawakan oleh Pak Iskandar Masa dan nggak ada timnya. suaranya ya? Akan dibawakan Pak Iskandar dan timnya. Kemudian mungkin yang kemarin sudah hadir itu sempat sedikit ada kisi-kisi ya. Nah, kebetulan memang pembicara utamanya waktu itu Pak Iskandar sedang sakit dan sekarang alhamdulillah beliau bisa hadir untuk memberikan paparan ya. Eh, Mungkin ini karena baru perdana, anggaplah perdana seperti itu. Informasinya baru awal ya. Jadi ini informasi awal dan akan ada kemungkinan itu berubah ya. Akan ada kemungkinan apa namanya kayak semacam tim jumlah kuota, kemudian apa jadwal pelaksanaannya itu ada biasanya tuh ada berubah begitu. Ya, karena dari batch sebelumnya itu MSIB itu kadang-kadang suka misalnya waktu pendaftaran diperpanjang kan mungkin teman-teman pernah dengar seperti itu ya. Ya, kemudian ya ada beberapa tanggal yang di tengah-tengah itu ada perubahan. Nah, tapi setiap ada perubahan itu nanti informasinya akan diinfokan ke grup ya. Jadi kita ada grup. Mungkin nanti di sini ada Mas Faisal bisa share grup WhatsApp-nya buat yang belum bergabung ya. Nah, nanti kemungkinan grup WhatsApp ini kan jumlahnya terbatas ya. Biasanya kalau di grup WhatsApp kita yang lain, seperti misalnya eh, grup WhatsApp forum MSI BMBS sebelumnya itu ada beberapa grup WhatsApp karena memang kapasitas WhatsApp kita itu kan hanya 1000 berapa begitu ya. Nanti kita akan kalau misalnya diperlukan akan bikin beberapa grup. Ya. Nah, itu adalah grup sementara yang mungkin nanti akan dibubarkan kalau misalnya memang sudah selesai keperluannya. Begitu. Ya, jadi selama selama proses penerimaan, ya, rekrutmen mahasiswa itu grup WhatsApp tetap aktif. Ya.
Kemudian juga kita juga ada grup WhatsApp khusus buat universitas saja, jadi bukan untuk mahasiswa. Eh, itu hanya diperuntukkan oleh apa dosen-dosen ya atau koordinator PT. Nah, mungkin infonya tidak kita infokan di sini, nanti langsung ke koordinator perguruan tinggi masing-masing. Gitu. Nah, eh, secara singkat aja nih mungkin saya akan memberikan beberapa informasi sementara yang saat ini sampai saat ini saya terima. Eh, kita sebentar lagi akan di-approve teman-teman. Jadi ini masih proses negosiasi. So, teman-teman nggak usah khawatir, stay tune aja. Insya Allah kita akan tetap ikut, walaupun belum ada di platform. Tapi dalam waktu dekat, ya, apa namanya, akan muncul begitu. Dan eh, karena memang untuk proses offering itu tetap serentak nantinya, jadi nggak usah khawatir. Nanti nanti Pak Iskandar akan memaparkan ya, mungkin dan atau timnya apa sih perbedaan kita dengan mitra lain gitu. Kenapa sih kok dari batch ke batch itu selalu mahasiswa itu maunya ke kita gitu ya, bukan di tempat lain. Ya mungkin masing-masing ada punya plus minus gitu ya, tapi alhamdulillah nggak cuma mahasiswa tapi dosen-dosen pihak kampus itu juga mempercayakan lebih percaya ke usia karena memang cukup lengkap ya. Kalau teman-teman bisa bandingkan itu nanti kalau sudah muncul bisa dibandingkan sendiri. Dari sisi silabus itu paling lengkap, insya Allah paling lengkap, menunya paling bervariasi dan sertifikatnya insya Allah juga paling banyak. Dan nanti ini akan dijelaskan oleh dan timnya. Tapi ini ada announcement, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya. Oke, seperti itu. Nanti akan ada slide yang mungkin akan disampaikan Iskandar juga dan timnya. Dan nanti ada testimoni ya. Di sini ada peserta, ada Mas Faisal sepertinya hadir. So, dia adalah peserta MSIB batch 5. Ya, nanti bisa cerita sedikit kesan-kesannya, ya, kesan-kesannya ikut MSIB di Indonesia. Nah, kemudian oke, ini saya sekilas saja, mungkin nanti kalau ada yang lupa bisa ditambahin ya Pak Iskandar. Jadi seperti jadi kita tuh kerjasama langsung dengan beberapa prinsipal ya. Dan saat ini sedang berlangsung kompetisi internasional Kepala. Ini adalah kesempatan teman-teman untuk bisa ini biasanya kansnya lebih besar kalau misalnya teman-teman buat karena memang belajarnya teman-teman akan mendapatkan mentoring yang cukup intensif dari mentor-mentor kita dan alhamdulillah di batch yang kelima kemarin ada 4 atau 5 saya lupa ya ada uh, lebih dari satu lah yang jelas lebih dari 2 itu ada 4 lah katakanlah mahasiswa MSIB yang berhasil memenangkan kompetisi Capcom internasional jadi levelnya bukan nasional bukan Indonesia internasional ya, karena memang biasanya teman-teman mahasiswa ini yang masuk ke sini yang di join Indonesia itu tertarik dengan sertifikat internasionalnya yang cukup banyak begitu. Ya, tapi untuk itu memang ya teman-teman mungkin perlu mengikuti kegiatan MSIB di Indonesia itu dengan cukup baik ya, harus rajin juga memang. Jadi ya nggak mungkin ya kita santai-santai bisa certified itu ya nggak mungkin dimanapun teman-teman belajar kalau santai-santai nggak akan bisa certified juga. Jadi kita memang tidak apa ya istilahnya itu kalau mungkin teman-teman tahu bimbingan belajar ya seperti Primagama, Generation Operation. Jadi kan orang-orang bisa ya ada yang pintar yang bisa mandiri belajar masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi ada juga yang perlu bimbingan. Nah kalau perlu bimbingan Neosia itu adalah tempatnya. Biasanya memang teman-teman sudah populer lah, sudah kita alhamdulillah kita sudah cukup dipercaya oleh teman-teman sebagai tempat belajar untuk sertifikasi internasional. Dan dosen-dosen juga sudah sangat senang begitu ya dengan semua kegiatan yang dilakukan di Neosia dan proses belajar mengajarnya juga cukup struktur, silabusnya jelas, kemudian setiap harinya itu jelas materinya apa, kemudian jadwalnya juga jelas,
ya setiap hari juga ada kuliah ya. Jadi bukan bukan yang belajar self paced pakai YouTube itu bukan. Bukan ya. Jadi di sini teman-teman nanti akan ada kuliah juga dan salah satu dari eh, penilaian adalah kehadiran kuliah gitu ya, keaktifan di kuliahnya juga. Oke, mungkin begitu nanti mungkin di akhir akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti eh, kalau misal saya hadir, tapi kalau misalnya enggak mohon diwakilkan saja, Iskandar. Toh ini juga bukan yang terakhir ya, kita akan ada beberapa kalau bisa setiap minggu lah kita adakan sosialisasi seperti ini. Baik, mungkin itu aja dulu, Pak Iskandar. Saya sudah ditunggu oleh rombongan ini. Mungkin saya serahkan langsung ke Pak Iskandar untuk menjelaskan atau siapa yang bisa share screen. Ya, silakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan layarnya? Belum di-share ya? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya kecil karena saya sedang sakit. Jadi resosialisasi program studi independen ini insya Allah kita mengajukan peserta ke MSIB itu 1.500. Kalau MSIB 6 itu kemarin 1.200. 1.200. Tapi kalau yang di MSIB 7 ini kita mengajukan 1.500 karena kemarin MSIB itu langsung mengajukan 1.200 sama seperti MSIB 6. Nah, oleh sebab itu Neosia Pratama Indonesia itu belum muncul di platform karena ada proses negosiasi. Tuh, insya Allah kalau memang ini disetujui, jumlah peserta yang nanti bisa diajukan itu sebanyak 1.500. Ya, betul kata Pak Rizky tadi bahwa presosialisasi ini diadakan untuk setiap minggu ya. Setiap minggu, jadi nggak perlu khawatir. Tujuannya adalah agar teman-teman nanti tidak salah pilih mitra. Ya, Neosia itu sudah berdiri dari tahun 2009. Dan saya sebagai instruktur dan pemilik juga di bidang CAD/CAM CAE ya, karena saya pengalamannya di kontraktor di Toyota dan di perusahaan otomasi di daerah Tangerang. Nah itu kita buka Neosi dengan Pak Rizky dari tahun 2009, saat ini sudah hampir 5.000 peserta yang kita certified. Total hampir 5.000. 5.000 itu jumlah siswa, tapi kalau sertifikatnya banyak, banyak banget. Kalau kita punya 500 siswa, satu sertifikat itu misalnya mereka tiga, kali aja tiga, berarti total 15.000. 15.000 sertifikasi SolidWorks sudah kita keluarkan dari tahun 2009 sampai 2020. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman di sini bergabung dengan Neosia, ya, saya jamin mutu dan kualitas pengajaran kita tidak akan berubah dari MSI itu sendiri. Oke, berikutnya, ya, Neosia ini berdiri tahun 2009 ya. Saya langsung aja deh. Nah, ini dia. Pemenuhan kuota MSI Vietnam berdasarkan jumlah masa sudah aktif mitra kuota. Kita bayangkan aja kemarin kita mengajukan 2.000 di MSI Vietnam, lalu yang mendaftar 1.200. Ini nggak ada masalah. Berikutnya, software-software yang kita ajarkan di sini, ini kita sudah kerjasama ya. Kita sudah kerjasama. Seperti ZWCAD, ZW 3D, itu kita memang sudah kerjasama MOU dengan mereka. SketchUp juga sama. Di Five Render kemarin baru saja meeting dari Taiwan. Ya, berikutnya Open Building, itu Bentley sama Stapro, sudah kerjasama secara MOU. Jadi kita tuh buka training untuk mahasiswa MSIP itu boleh dibilang nggak ada bajakan. Nah, terus bagaimana untuk Autodesk sama Inventor itu kan kalian bisa pakai lisensi edukasi. Kalau yang SolidWorks nanti bisa dipandu oleh Mas Faisal untuk mendapatkan lisensinya yang selama 2 tahun. Kayak gitu ya. Nah, ini kelas kita di Depok ya, di Krukut. Ini aktivitas training kita tahun 2016 kalau nggak salah. Ini semua pengajar, ini saya lantai bawah, lantai atas. Total itu satu hari bisa
Sabtu Minggu itu bisa sampai 150 orang Sabtu Minggu. Nah ini juga ada training service ya in-house. Kita datang ke perusahaan. Lalu kita juga sering mengadakan seminar ya. Sakti di Gunadarma. Lalu kita sering dapat kunjungan dari Global Partnership ke Malta, Taiwan, Swiss, Hong Kong, Polandia, dan lain-lain. Malaysia, ke Jepang. Ini ada beberapa yang nggak update ya, karena memang kita partner resmi dari si principal software tersebut. Ya, jadi ini resmi. Kita diundang ke Polandia dan lain-lain. Berikutnya urgensinya, nah, kenapa kita oh, berkeinginan atau bersikukuh untuk ikut dengan MSIB? Karena di MSIB 2 itu kita sering mendapatkan DM ya atau masukan dari beberapa dosen di seluruh Indonesia itu untuk daftar karena beberapa mahasiswanya mereka tuh ingin mendapatkan materi tambahan di luar kuliah, tapi materinya itu sangat berbobot. Dan karena dapat masukan seperti itu, kita realisasikan MSIB 3. Gitu ya. Yang berikutnya, di Neosia Pertama Indonesia itu ada dua program. Nah, ya, teman-teman hanya bisa pilih salah satu ya, mau BIM atau mau CAD/CAM CAD. Gitu. Jadi hanya pilih salah satu aja. Jadi jangan sampai salah pilih nanti. Oke. Nah, ini persyaratannya. Persyaratannya semua jurusan teknik dan non-teknik minimal semester 5. Ya, kalau untuk D3 minimal semester 3 kalau untuk D3 atau D4. Lalu lolos berkas surat rekomendasi dari SPTJM. Lalu yang berikutnya tidak akan wisuda saat program berjalan. Lalu kegiatan aktivitas training kita itu tidak menyita waktu karena aktivitas kita itu dilaksanakan malam hari. Gitu ya. Oke. Ini dia. Kemarin kita mengajukan kuota 1000 untuk camp. Kalau sekarang di MSIB 7 itu cuma 750. Gitu ya. 750 karena cuma 1500. Saya nggak tahu kenapa bisa dikurangi. Saya nggak tahu. Jadi nggak usah khawatir karena dari MSIB 3 sampai MSIB 6 kemarin, Niasia itu selalu menjadi mitra prioritas. Kenapa dibilang mitra prioritas? Karena jumlah kuota yang ditentukan oleh MSIB kita selalu overload, selalu over itu. Jadi makanya kita disebut sebagai mitra mitra favorit. Ya. Nah ini nanti teman-teman boleh inilah ya, nanti boleh saya share nanti. Oke, nah ini kalau teman-teman lihat silabusnya, ini kita masih pakai yang MSIB 6 aja ya. Jadi di AutoCAD oh, mechanical itu cukup jelas tuh. Sampai ada capaian pembelajarannya tuh. Ya. Nanti kalau seandainya platformnya sudah dibuka, nanti tanggal-tanggalnya akan saya ganti. Ya, nggak usah khawatir. AutoCAD di sini total 7 pertemuan. Dan nggak usah khawatir, setiap materi yang diajarkan itu nanti direkam. Direkam nanti di-share oleh mentor-mentor kita. Jadi teman-teman itu kalau seandainya nggak bisa hadir atau berhalangan hadir, nggak usah khawatir. Nanti rekaman ini akan kita share di YouTube. Nah, tapi benar kata Pak Rizky bahwa untuk mendapatkan sertifikasi internasional, teman-teman harus tertib dari presensi maupun tugas-tugas itu harus dikerjakan. Ya, contoh. Yang berikutnya, setelah materi AutoCAD Mechanical selesai, teman-teman akan mendapatkan langsung Autodesk Inventor from Fundamental. Ini benar-benar gila materi kita. Kenapa? Karena materi yang saya ajar ini berdasarkan silabus internasional, bukan kita yang buat. Jadi materinya itu sudah keplot tuh. Mungkin kalau ikut di mitra lain paling cuma belajar part assembly drawing. Lalu hasil project akhirnya suruh bikin pintu, bikin meja. Kita nggak seperti itu kan. Kita nggak seperti itu. Kita tuh bikinnya udah main otomasi. Udah main otomasi robotik di mana partnya itu minimal bisa 50 sampai 100 komponen. Gitu.
Ya, ini bisa dilihat create part, assembly and design table, drawing, sheet metal. Ini total 17 pertemuan ya. Kalau teman-teman jadi ikut di Nielsen nanti total pertemuan otomatis inventor itu ada dua level, yaitu fundamental dan advanced. Nah ini ada dari fit part, surface, piping, routing, molding. Ya. Berikutnya setelah selesai di materi otomatis inventor, teman-teman langsung dihadapkan lagi dengan materi baru yaitu SolidWorks. Tetap diajarkan dari nol. Tetap diajarkan dari nol. Enggak langsung terbang ke materi yang apa enggak. Nah, ini seperti ini. Total jumlah pertemuannya ada 36. Bisa dilihat tuh. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 1. Total sulit itu 41 pertemuan. Jadi nanti untuk mendapatkan sertifikasi internasional itu teman-teman memang harus tertib ya. Tertib dalam arti selalu hadir. Terus yang kedua, tugas-tugas juga selalu mengerjakan. Itu saya nggak kesukaan buat ngasih sertifikasi lebih dari 3. Biasanya saya kasih 5 selama kalian tuh tertib dan memang disiplin ya untuk mengerjakan tugas-tugas. Memang tugas kita itu setiap hari, tapi tugas kita itu tidak berjauh daripada mencontoh apa yang mentor ajarkan. Jadi teman-teman tuh cuma mencontoh aja. Jadi kalau misalnya malam ini ada mentor ngajarkan, nanti besoknya dikumpulkan. Jadi semacam kayak mengevaluasi gitu loh. Jangan sampai materi yang diajarkan di hari ini teman-teman nggak mengerti. Nanti dinilai skornya berapa. Kayak gitu. Berikutnya, materi inti kita tuh cuma 3, yaitu ada apakah mechanical, ada autodesk inventor, ada SolidWorks. Tapi kita juga memberikan software tambahan. Karena kita sudah bekerja sama dengan ANSYS ya di bidang kerjasama BEGIS ya dan sertifikasi internasional. Namun karena ANSYS itu sudah menjadi bagiannya CATSPAM, maka kita tidak bisa memunculkan ANSYS itu menjadi program utama. Jadi ANSYS itu masuknya nanti sebagai program tambahan. Itu setiap Sabtu Minggu ada training, nggak lama pokoknya cuma 2 jam 3 jam. Seperti biasa direkam. Nanti setelah ANSYS dapat, ANSYS itu ada 2 materi. Yang pertama ANSYS Space Claim. Space Claim ini 3D modelingnya ANSYS dan cukup bagus ya. Karena proses editingnya lebih cepat dibanding software apapun. Baru berikutnya kita ajarkan ANSYS. Nah, lalu ada lagi materi tambahan bonus buat kalian. Ini dapat badges ya. Dapat lagi ZV 3D. ZV 3D. Yang nggak banyak sih. Paling cuma 5 pertemuan. Tapi ini materinya penting. Karena kita ditunjuk kembali oleh ZWSoft untuk menjadi penggagas lomba desain kembali di tahun ini. Hadiahnya itu $1.000 atau sekitar 16 jutaan ya. Nah, setelah dapat ini baru teman-teman dapat AutoPipe. AutoPipe ini software penyimpaannya piping. Nanti yang ngajar mentor kita memang dia berkecimpung di dunia oil and gas ya, di konsultan oil and gas. Nanti beliau yang ngajarkan perlahan-lahan ya. Oke, jadi silabus kita ini over. Harusnya ambil. Kalau kita mulai yang di bulan Agustus 2024, harusnya kan selesainya di bulan Desember. Nah, ternyata di Indonesia itu selesainya itu bisa sampai Januari. Selesainya bisa sampai bulan Januari karena materinya itu padat sekali. Kita nggak ada itu ngurang-ngurangin materi. Wah, kita nggak masuk nih. Nanti materi pembelajaran dihitung nggak seperti itu. Tetap kita hutang materi. Karena pengajar kita cukup banyak ya. Cukup banyak sekali. Gitu. Jadi secara silabus nggak ada beda jauh antara program Kerja dengan BIM. Jadi selesai tetap sama, yaitu sekitar bulan Januari kalau seandainya Neosia platformnya sudah dibuka. Oke. Nah, dari silabus ini kira-kira ada pertanyaan dan jumlah sertifikasi yang didapatkan. Maaf ya, saya buka aja. Ya, misalnya teman-teman nggak percaya nih, buka aja. Di Neosia itu paling banyak, di Indonesia paling banyak itu Neosia. Ya, paling banyak itu Neosia. Saya buka sebentar ya. Maaf, kira-kira ada yang mau tanyakan tentang silabus?
atau materi aja, nggak apa-apa sambil saya buka ini. Sorry. Ada mau tanya kan? Oh, Ada Pak. Ya, Pak, silakan. saya juga bertanya, Pak. Begini Pak, Halo. ini aplikasinya lebih fokus ke teknik mana ya? Atau semua? Ini semua bisa. Jadi kita dari tahun 2009 sampai 2023 kemarin, 2004, itu kita mengajarkan hampir semua lintas jurusan, bisa teknik mesin, teknik elektro, teknik pertambangan, teknik apa namanya tuh oil and gas, macam-macam. Ini semua bisa masuk. Terus teknik metalurgi, ITB itu banyak yang ikut itu teknik metalurgi. UI juga sama, lebih banyak metalurginya. Terus teknik kimia, karena mereka juga untuk universitas tersebut, mereka juga sering curhat sama kita bahwa ada beberapa mata kuliah dengan semester 6 atau 8 itu yang diwajibkan mereka harus bisa gambar dengan software apapun. Nah, kalau kita kan software kita ajarin semua. Saya jamin peluang kerjanya itu nggak main-main. Karena udah banyak siswa kita yang sudah kerja di go internasional. Ada yang baru kemarin di Qatar, Mas Mas Bayu Cesar Prakoso. Lalu ada lagi yang di Inggris, Mas Paranto Ibowo kerja di BAI, British School of Engineering. Ada lagi yang di Guangzhou, di Jepang paling banyak. Di Jepang itu paling banyak. Nah, jadi boleh dibilang kemampuan desain seperti ini kita bisa kerja sampai ke internasional. Kalau teman-teman memang ingin mengejar salary yang lebih bagus ya dibandingkan di Indonesia. Nah, ini contoh pada saat teman-teman nanti sudah melaksanakan ujian. Ini contoh ya yang sedang populer sekarang di Jerman dan Vietnam. Contoh. Maka, ini saya CSWP aja lah ya. Ini kalau teman-teman buka nanti banyak ini ada Jepang, ada apa. Kalau kita buka, ini newsnya paling banyak. Contoh ya, Seth. Jadi ada juga beberapa perusahaan yang memang dia tidak ngisi. Contoh kayak gini di Ponorogo, ini sebenarnya siswa kita, gitu loh kayak gini. Dharma ini siswa kita semua. Ini kayak gini, Neosia. Jadi dia tidak mengisi inisial Neosianya. Tapi kalau mau lihat Neosia itu sudah banyak, Mas. Nah, oke. Mulai dari sini ya, teman-teman bisa lihat nih, Neosia, terus saya scroll. Teman-teman boleh hitung sendiri. Terus sertifikatnya berapa banyak banget tuh. Ada dapat 5, ada yang dapat 1. Kalau 1 ini dia ikut training reguler, dia bayarnya cuma 1. Kalau yang 5, dia ikutnya 5 sertifikat. Lihat, ini saya scroll nggak bisa habis. Kalau teman-teman ragu dengan kualitas dan kemampuan materi yang kita ajarkan di MSDB 7, ya, kalian boleh cari pembanding. Ya. Cara ceknya gampang kok. Kalian buka aja Instagram si Mitra, lalu kamu lihat tuh di situ hasil karya siswanya apa. Kalau kita kadang kita nggak tag mas karena karya siswanya gila-gila nih. Ya tuh MSIB itu ya saya sekarang belum habis mas. Tuh ITENAS, tuh PTHAM, PLN, Muhammadiyah, tuh Pertamina, Polban ini siswa kita semua. Jadi kita kalau admin kan, jadi kita memang tidak mencantumkan Bandung ya. Nah jadi eh, secara materi, silabus maupun secara sertifikasi, teman-teman tuh nanti kalau ikut di kita dengan catatan hasil presensinya bagus, tugas-tugasnya bagus, gitu kan nanti teman-teman tuh bisa aja kita berikan 5 sertifikasi internasional. Jadi nanti ada sertifikat solidum profesional sheet metal, profesional weldment, profesional drawing, profesional surface, sama profesional drawing, molding, sorry. Nah, terus dapat lagi kan tadi Bagis MSIS kan internasional. Oh, dapat lagi sertifikat internasional Bentley. Nah, jadi itu sekilas tentang jumlah sertifikat yang kita berikan di MSIB 7. Nah, di sini saya sedang undang Mas Faisal dan Mas Yuda sama Mas Yanuar, Mas
Hilda ini kemarin mahasiswa terbaik MSIB 5. Dia mendapatkan laptop RTX ya Mas ya? RTX berapa aku lupa. Terus kalau Mas Faisal itu dia yang kemarin menang lomba Ziwisoft Internasional di Guangzhou. Nanti Mas Faisal akan berangkat ke Guangzhou bareng saya bulan September untuk penyerahan hadiah. Kalau hadiahnya sudah diambil sama dia, dapat 1.000 US dollar. Oke Mas Faisal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Pak. Saya lanjutkan ya. Oke, mungkin di sini saya lebih ke sharing ya, Pak. Saya kan juga sebelumnya merupakan alumni mahasiswa batch 5 ya, dan saya dulu ikutnya di CAD-CAM. Jadi mungkin nanti kita bakal banyak sharing di CAD-CAM. Nah, terutama mungkin terkait silabus tadi ya. Dan jika teman-teman bertanya nih, khususnya nih anak teknik, apalagi anak teknik mesin yang saya rasakan kemarin itu setelah mengikuti program ini itu ketika kita kuliah khususnya di teknik ya apalagi teknik mesin tuh kita dipermudah ketika kuliah itu dalam artian ya bukan dipermudah secara langsung oleh universitas ya enggak tapi secara materi dan pengalaman yang diberikan ketika kita ikut program di Neosia. Mungkin saya sedikit sharing bukti nih bahwa kemarin juga saya dapat reward itu di email oleh Jiwisop sendiri. Boleh dibuka dulu. Udah muncul. Share screen. Udah muncul ya? Udah muncul, Oke. cuman emailnya belum. Oh iya ini Ini web sertifikat ini yang Mas kemarin Faisal saya dapat. Nah, kemarin saya dapat sertifikat lebih nih dari Neosia karena beberapa faktor mungkin reward ya. Jadi di Neosia itu kemarin kan kita ada kayak perankingan. Jadi teman-teman yang rajin-rajin tuh dari peserta terbaik dari 1 sampai 20 itu dapat hadiah, ada hadiah lisensi, sertifikat, dan untuk defaultnya tuh kita dapat 3 dan jika teman-teman rajin itu bisa sampai dapat 5 atau bahkan mungkin dapat laptop ya tadi yang dibilang. Nah mungkin kita lihat. Nah ini kemarin saya baru juga eh, di email sama Mr. Patrick ya yang dari Ziwisoft itu alhamdulillah diundang ke acaranya Ziwisoft G-World itu di tanggal 4 sampai 6 September di Guangzhou Tiongkok untuk mengikuti acara di sana gitu. Jadi teman-teman nanti kan ada lomba lagi di 2024 dan emang reward yang diberikan terus kita juga bisa dapat ilmu tambahan lagi kan. Jadi itu betul-betul kita dapat reward hampir 1.000 dolar. Nah, ini mungkin contohnya nih kemarin di email saya dapat sekitar 15,5. Kemarin kan dolar masih di bawah 16.000. Jadi hanya dapat 15,5. Tapi bukan karena hadiahnya ya, teman-teman, tapi memang pengalaman di situ software yang diberikan tuh di Wishop itu sendiri itu mirip-mirip sama Inventor atau SolidWorks. Jadi nanti teman-teman ketika ikut kompetisi itu nggak terlalu sulit lah intinya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Yoga untuk sharing lebih detail terkait program MSIB di batch 5 kemarin. Bagaimana sih bisa dapat ranking terbaik tuh apa yang dilakukan sama Mas Hilda tuh. Mungkin bisa. Mas Hilda boleh ceritakan sedikit kenapa bisa dapat reward laptop RTX. Coba silakan ceritakan. Baik, baik. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilda Junia Putra. Saya merupakan alumnus dari MSIP Batch 5 Kampus Merdeka di Mitra Neosia ini, yang mana pada kesempatan yang lalu saya mengikuti MSIP Batch 5 ini
dikarenakan memang saya ini merupakan mahasiswa dari jurusan mesin, yang mana memang untuk mengikuti kegiatan seperti ini haruslah memiliki suatu keinginan ataupun suatu tujuan yang jelas gitu ya. Yang mana di saat saya mempelajari mengenai pemesinan, apabila saya tidak mengetahui apa itu desain, itu merupakan suatu hal yang memang tidak bagus gitu untuk nanti ke depannya. Maka dari itu di sini saya mencoba untuk memperdalami lebih jauh lagi mengenai software desain dengan saya mengikuti mitra dari Neosia, yang mana sebelum saya mengikuti eh, atau join ke Neosia ini di MSIP Batch 5, saya mencari informasi terlebih dahulu dari berbagai kakak tingkat saya yang sebelumnya pernah mengikuti MSIP pada mitra Neosia ini di batch-batch sebelumnya, yang mana testimoni dari mereka itu merupakan gambaran bagi saya apakah nantinya saya akan mengikuti MSIP batch 5 di mitra Neosia ini ataukah tidak. Dan setelah saya mendengarkan itu, alhamdulillah kebanyakan kakak tingkat dari saya sendiri, dari kampus saya itu banyak sekali yang mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Entah itu dari segi pengalaman menggunakan software, ataupun juga pengalaman teori-teori yang telah diberikan oleh para mentor yang sangat-sangat kompeten pada bidang desain dan juga manufaktur gitu. Nah, kemudian setelah itu saya mencari lagi tuh sekiranya apa sih yang sebenarnya lebih dipelajari di Neosia ini, softwarenya itu apa aja sih. Nah, ternyata setelah saya mencari, sesuai dengan apa yang telah tadi dijelaskan oleh Pak Iskandar di awal, bahwasannya untuk software-software yang dijelaskan untuk nantinya kita pelajari di Neosia ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada AutoCAD Mechanical, kemudian yang kedua ada Autodesk Inventor, yang ketiga ada SolidWorks, dan yang keempat itu tadi ada ANSYS juga, dan selanjutnya ada AutoPipe ya. Nah, itu semuanya kita diberikan lisensi secara gratis oleh mitra tersebut. Kemudian setelah itu pada akhir sesi MSIP ini, kita para peserta itu diberikan ujian internasional. Seperti yang telah tadi dijelaskan oleh Mas Faisal sebelumnya, untuk sertifikat-sertifikat yang telah ditampilkan tadi ada 4 ya. Kurang lebih coba saya juga share screen untuk sebagai bukti saja. Nah, seperti inilah untuk sertifikat dari CSWP yang kita dapatkan kita sebagai peserta MSIP pada Mitra Neosia, yang mana sertifikat ini tentu kita dapatkan dari kita melakukan ujian CSWP berupa surface, kemudian ada sheet metal, kemudian ada weldment, dan juga ada opsional nantinya ketika memang kita bisa meraih reward lebih, seperti hal yang telah tadi dijelaskan oleh Mas Faisal, bahwa untuk para peserta yang mengikuti MSIP ini nantinya semua tugas-tugas peserta itu akan dijadikan patokan nilai yang tertinggi dan yang terendah. Dan yang tertinggi itu nantinya yang akan mendapatkan reward berupa seperti yang disebutkan tadi, ada laptop, kemudian ada mungkin lisensi SolidWorks, dan juga ada CSWP seperti CSWP Surface. Nah, yang Surface ini adalah didapatkan ketika kita bisa meraih nilai yang tinggi gitu di pemeringkatan pada saat kita mengikuti MSIP ini di Mitra Neosia. Dan sertifikat ini berlaku secara lifetime teman-teman semuanya. Sehingga ya, ini sangatlah bermanfaat sekali. Dan pada waktu yang lalu saya mendapatkan kesempatan, saya diundang oleh Mitra Neosia di Jakarta, di Zona Topaz beberapa hari yang lalu, untuk bertemu para mentor-mentor dari Neosia sendiri, yang mana di sana kita berbagi sharing pengalaman. Mentor-mentor dari Neosia pun juga termasuk para peserta-peserta di PT Neosia yang mengikuti pelatihan di sana juga. Mereka memberikan sharing pengalaman bagaimana sih kegiatan pekerjaan mereka di industri itu, bagaimana kemudian penerimaan karyawannya seperti apa,
itu mereka jelaskan semua, dan mereka menekankan bahwasanya pada kita semuanya bahwasanya untuk sertifikat CSBB ini sangatlah penting sekali ketika kita akan melamar pada suatu perusahaan gitu. Nah, kemudian selain itu juga mungkin dari teman-teman juga bertanya-tanya ya, wah kok di bagian pamflet tuh ada reward laptop tuh ya, yang sangat menarik sekali tuh. Nah, selain materi-materi yang diajarkan oleh Mitra Neosia itu tadi, saya juga tertarik tuh untuk siapa tahu nanti saya sendiri dengan kemauan saya, dengan niat saya itu nanti bisa, siapa tahu ya kan, nggak ada yang tahu, bisa mendapatkan reward berupa laptop tuh. Nah, di waktu itu pada awal mulai program sampai dengan berakhirnya program, saya coba untuk memaksimalkan diri saya untuk bisa mengikuti pelatihannya dengan baik, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan arahan yang telah mentor berikan pada kita, dan juga aktif untuk membantu teman-teman di grup WhatsApp maupun ketika sedang berdiskusi dengan mentor tentang bagaimana sih sebenarnya cara mengerjakan suatu project atau mungkin suatu tugas yang telah diberikan oleh mentor, karena mungkin ada masih beberapa materi yang bisa dibilang perlu didiskusikan terlebih dahulu sesuai dengan arahan mentor itu tadi. Nah, kemudian dari situlah alhamdulillah saya maksimalkan semuanya, dan pada akhir MSIB ini saya ditetapkan sebagai pendapat bisa mendapatkan reward utama, yaitu berupa laptop RTX pada waktu itu. Dan sebagai buktinya coba saya bukakan di sini. Mohon maaf lewat IG. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya pada MSIB batch 5 di Mitra Neosia itu bahwa mereka itu benar-benar memberikan laptop RTX kepada kita sebagai peserta yang memiliki kemampuan yang lebih atau memiliki kemauan yang lebih. Sebenarnya kalau dibilang saya itu pintar dalam segi desain itu sebenarnya tidak. Akan tapi memang semuanya di sini sebelum kita masuk ke Mitra Neosia ini harus memiliki tujuan yang jelas. Selain mendapatkan ilmu, juga mendapatkan reward gitu. Nah, ya seperti inilah. Dan juga di sini kita bisa lihat di bagian belakang ini merupakan dan diberikan oleh Mitra Neosia sendiri yang mungkin masih kurang jelas. Maka dari itu nanti biar lebih jelasnya, jangan lupa teman-teman semuanya bisa join lah ke MSIB di Mitra Neosia ini untuk nantinya lebih jelas mengenai tugas-tugas apa aja sih yang diberikan, tugasnya itu sepele ataukah enggak, itu nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Mungkin dari sekilas di sini ada gambar-gambar desain yang keren-keren gitu ya. Ini merupakan tugas-tugas dari Neosia, seperti ini tugas. Kemudian di proyeknya sendiri seperti ini, kurang jelas memang, tapi ya sebagai gambaran aja teman-teman, untuk proyeknya dari Neosia sendiri itu tidaklah proyek yang hanya sederhana, akan tapi proyek yang memang itu harus bisa diaplikasikan dalam dunia machining, dalam dunia pemesinan. Seperti halnya ketika kita di sini akan membuat suatu part. Nah, semuanya itu kita harus bisa planning apakah memang apabila kita membuat part ini itu kita untuk menciptakan part ini sebagai mengaplikasikan kepada pemesinannya itu apakah bisa ataukah tidak. Nah, itu semuanya harus kita pikirkan dari awal. Dan di sini untuk proyeknya sendiri, saya dan juga tim saya di sini membuat suatu mesin filling higienis fill sterilization, yang mana ini adalah suatu proyek yang kami pilih untuk kami presentasikan kepada Mitra Neosia. Dan ini semuanya apabila kita tidak mempelajari dan bahkan tidak mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan ataupun tidak mematuhi arahan dari mentor-mentor yang ada di Neosia, tentu kita tidak bisa lah. Kita tidak bisa tentu untuk bisa sampai sejauh ini kita membuat mesin-mesin seperti ini itu tidak bisa. Maka dari itu silahkan apabila memang dari teman-teman semuanya di sini merasa bahwasanya untuk Mitra Neosia ini merupakan mitra yang sangat cocok untuk kita bisa mengembangkan atau bisa meningkatkan skill desain dan pengetahuan kita mengenai proses-proses pemesinan pada dunia engineering, karena sangat banyak sekali pengalaman dan experience
dan juga pengetahuan dari mitra-mitra yang telah diberikan oleh Mitra Neosia ini dari perantara mentor-mentor mereka. Seperti itu tadi. Kemudian di sini kita bisa lihat selain kita mendapatkan sertifikat SBP, di sini ada 3 ya. Ini yang satu masih belum saya masukkan. Nah, ini ada sertifikat bahwasanya kita telah mengikuti training di Neosia juga, yaitu ada sertifikat AutoPad, sertifikat Inventor, kemudian ada sertifikat SolidWorks, AutoCAD Mechanical, dan juga di sini ada ANSYS juga. Nah, di sana kita itu dipelajari beberapa software ini, yang mana software tersebut tentu menunjang kita dalam proses kita untuk bisa mengetahui proses-proses pemesinan pada dunia engineering. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya sharing pengalaman saya dan juga mungkin teman saya Mas Faisal ini nantinya bisa menjadikan teman-teman itu nanti menjadi gambaran lah bagi teman-teman semuanya. Sebenarnya itu mitra apa sih yang cocok buat kita ke depannya, yang memiliki manfaat, yang memiliki silabus yang lengkap, yang internasional, dan memiliki sertifikat yang lebih gitu. Maka dari itu, ya silahkan dipertimbangkan lagu. Ya seperti inilah yang saya dapatkan dari Mitra Neosia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh di stop share screen. Saya coba undang satu lagi Mas Yanuar. Mas Yanuar ini salah satu siswa MSIB 6 ya, jadi boleh dibilang aktivitas belajarnya masih jalan ya sampai akhir Juni nanti. Nah, saya minta tolong ke Mas Yanuar, kira-kira dari proses pembelajaran di Indonesia sampai sekarang, kira-kira tugas-tugasnya menarik nggak sih? Terus kedua, sejauh mana sih tingkat kesulitannya? Oke, silakan Mas Yanuar. Halo, Halo, ya sudah jadikan host terdengar ya. ya? Sudah. Oh ya, Silakan sudah. klaim host. Gimana tuh Jadi Pak? Mas Sorry Pak, Yanuar saya ini, baru lihat. oke, di share screen. Jadi teman-teman nanti bisa nanya langsung ke Mas Yanuar. Kira-kira gimana kemarin MSI Vietnam? Berapa banyak peserta yang ikut? Ya, di total di MSI BCAT itu ada 560. Kalau di BIM-nya itu hampir 480, total 1.200 lebih. Nah, ini Mas Yanuar ini salah satu peserta kita di MSI B6 yang untuk program TPS. Silakan Mas Yanuar. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan di share screen. Sudah terdengar Pak. Ini saya belum jadi host ya. Kamu copy hostnya? Udah. Silakan. Oke. Nah, silakan langsung di share screen. Masih belum Masih bisa. belum? Ini hostnya masih di Mas Faisal. Oh, Mas Faisal, Masih di Mas hostnya matiin Faisal. dulu Mas. Iya. Bentar ya. Oke. Udah, Faisal? Sudah? Nah, coba silakan. Udah bisa? Masih belum Pak. Kamu udah itu belum claim house? Di sini masih belum muncul Pak. Aduh, kenapa ini? Salah, tolong salah. Udah coba share screen, udah bisa belum? Oh sudah Pak. Oh, udah, silakan. Yuk, Mas Yanuar bisa jelaskan tingkat menyenangkannya belajar di Indonesia tuh sampai kamu bisa ngerjain project-project gitu kan? Itu gimana? Biar teman-teman ini punya gambaran. Sudah kelihatan belum Pak? Oh, udah, oke, sudah. Oke. Opening dulu kali ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanwardi Irfani dari Universitas Mercubuana Jakarta. Jurusan saya bukan teknik, jurusan saya desain produk. Eh, Fakultas saya seni dan desain kreatif. Saya merupakan peserta dari MSIB Batch 6 di Neosia Cat Camp. Alasan waktu itu jujur karena saya eh, cadangan milih Neosia. Saya ketolak dari magang, terus ya alhamdulillah terima di Neosia ini. Dan alasan lainnya adalah karena saya pengen belajar software design yang bakal kepake banget di tugas akhir semester saya nanti. Apalagi setelah lulus, ini jadi bekal saya buat berkarir nanti. Terus di Neosia ini kurang lebih selama 4 bulan saya diajarin beberapa materi dari software desain teknikal 2 dimensi sampai 3D, dari software AutoCAD mechanical, terus Autodesk Inventor, SolidWorks, sampai ada materi bonus juga ANSYS, itu untuk simulasi desain yang udah kita buat. Oke, lanjut. Pertama, saya mau share materi yang udah saya pelajari di Indonesia. Awalnya adalah 2D, 2D design software menggunakan software AutoCAD mechanical. Ini saya buka dulu filenya. Nah, kita buka hasil karya saya aja ya. Nah, di sini saya benar-benar belajar dari nol buat belajar desain teknik. Walaupun di kampus saya udah ada bekal gambar teknik, tapi itu masih manual. Dan digitalnya itu baru benar-benar diajarin di Neosia, eh, dari apa namanya, dari notasi, dari ukuran itu benar-benar diajarin sama eh, Pak Reski, mentor AutoCAD Mechanical. Itu kita diajarin kurang lebih selama 2 minggu durasinya waktu itu. Lanjut, setelah drawing selesai, materi langsung naik ke level 3D, 3D software. Yang pertama diajarin adalah software Autodesk Inventor. Di sini saya belajar banyak dari dasar 3D modeling, walaupun sebelumnya pernah megang Fusion 360 sama Blender, tapi pendekatannya beda. Di sini lebih dikulik lagi, bahkan sampai ditugasin buat bikin tangga yang produknya teknikal banget, yang melenceng banget dari jurusan jurusan saya, tapi nggak apa-apa. Menurut saya ilmunya bakal pakai banget nanti pas balik ke kampus. Saya bisa apa namanya nerapin technical software-nya di desain produk. Terus apa lagi ya? Boleh tugas yang lain. Apalagi apalagi di software 3D Inventor itu saya diajarin sama mentornya itu bikin animasi. Ini hasilnya. Ini uh, filenya udah dikasih dan kita harus bikin assembly lagi, terus bikin keyframe buat bikin gerakan satu-satu sampai akhirnya kita bisa render di Inventor, atau bahkan bisa kita ekspor animasinya ke Blender. Ini saya ekspor ke Blender supaya biar improve lah hasil rendernya. Oke, lanjut lagi tugasnya yang lain, Oke, yang lebih menantang. apalagi ya. Untung. Materi yang paling favorit menurut saya waktu itu adalah Shape Generator. Shape. Jadi di sini Shape Generator untungnya dibebasin tugasnya sama mentor yang tutor yang kita diajarin. Dan saya waktu itu iseng bikin velg eh, buat apa namanya shape generatornya. Jadi itu dia awalnya bikin kayak solid body kosong. Ini saya coba surprise dulu. Nah, awalnya tuh kayak gini, terus kita simulasiin pakai namanya fitur Stress Analysis Simulation.
Kemudian hasilnya itu nanti dia bakal munculin bentuk yang optimal buat tekanan yang dibutuhin, gaya yang dibutuhin atau semacamnya. Dan hasilnya itu kayak gini. Jadi dia ada tampilan buat uh, bentuk yang optimal buat tekanan yang kita buat itu berapa, terus nanti bentuknya seperti ini gitu. Dan hasilnya setelah selesai kita bisa bikin sketch uh, buat pola dia mau di extrude, buat dia didesain lagi, itu bisa dilakuin di improve sendiri. Masih Randi, Uh, bagaimana? sudah Pak, mungkin lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nggak usah ditunggu nih. Terus materi favorit lainnya adalah finite element analysis. Jadi di sini bisa simulasi tekanan dari gaya tekan dan gaya yang dibutuhin lainnya buat satu benda yang kita udah desain atau benda yang udah ada dari apa namanya, udah disediain dari pihak Nelsianya. Terus kita bisa generate report. Kita bisa simulasiin kayak gini. Mohon maaf ini agak agak lama karena sambil zoom ya. Iya. Jadi di analisis ini teman-teman Nah bisa ini mempelajari kekuatan material. kalau ini saya iseng karena untungnya tugasnya waktu itu adalah bebas, jadi saya bisa apa namanya bisa ngulik desain yang udah ada di aset GraphCAD, terus saya download Wing F1, saya iseng dengan kalkulasi yang dengan kalau nggak salah rata-rata beban yang dihasilkan downforce itu 7.000, terus saya iseng kalkulasi di sini dan baru tahu teknikalnya kayak gini. Mantap. SolidWorks, Mas. Coba. Oh, SolidWorks, oke. Okay. SolidWorks lebih keren lagi karena lebih Iya, simpel. Lebih ringan dan lebih ini saya close deh, soalnya nggak kuat luas kalau aja biar nggak barengan. berat. Hmm. Nah, Sebentar, Pak. teman-teman Masih yang loading. hadir ada pertanyaan nggak? Ditanya aja biar saya sekalian jawab. Mas Yanuar sambil menjelaskan, jadi tanya aja. Jangan di chat ya, ditanya aja. Silakan. Buka yang apa ya, Pak? Kira-kira yang enak. Oh, ada mau tanyakan nggak? Materi favorit saya kali ya. Boleh. Sebentar. Surface. Izin, utama CB berarti berlangsung 16 pertemuan. 16 pertemuan? 16 pertemuan? Banyak, Mas. 5 bulan. Senin sampai Jumat. Kali 5 bulan. Berarti 5, bahkan kita 6 bulan ya. 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Seminggu kan sebulan 4 kali. Berarti 20 kali 6. 120 pertemuan. Bukan 16 pertemuan. Ya, kalau cuma 16 pertemuan, buat apa saya ikut emisi B? Terlalu simpel materinya. Nah, ini Mas Januar ini bukan teknik mesin dia, desain produk, tapi kemampuan desainnya saya lihat kok di atas rata-rata dari anak-anak mesin. Gitu. Sebenarnya semua itu kemauan ya. Kemauan. Kemampuan itu menyusul. Ya jelas toh. Apakah di Indonesia akan diajarkan CFD? Ya, CFD itu nanti bisa pakai SolidWorks. Oh, CFD-nya ANSYS. CFD sekalian deh dibuka nanti. Oh, boleh. Nah, ini perhatikan ya. Bagus, silakan tanya aja kalau udah mau tanyakan. Oke. Lanjut di materi SolidWorks. Kurang lebih kita udah 3 mingguan belajar uh,
3 minggu ya kalau nggak salah Kalau dari mahasiswa Inventor sudah ke lulus, SolidWorks. nggak bisa, Mas. Kalau sudah lulus, nggak bisa. Mohon maaf ya. Minimal semester 5. Karena di MSIB 6 dan 7 kita sudah tidak ada di mandiri. Beda sama MSIB 3, 4, 5. Masih ada program mandiri. Jadi program mandiri itu mereka bisa daftar, kalau kita yang menanggung biayanya. Cuman di MSIB 6 dan 7 kita hilangkan. Sudah tidak ada lagi mandiri. Ya, Ini saya lanjut ya Pak Iskandar. boleh, boleh. Oke. Setelah kurang lebih 3 bulanan belajar Inventor, kita naik level nih ke SolidWorks. Materinya insya Allah bentar lagi selesai dan kita udah belajar ulang dari UI UX-nya, terus parametriknya, terus materi yang favorit di sini adalah saya bikin surface modeling. Ini buat anak desain produk bakal pakai banget, dari bikin mouse, botol, kemasan, sampai bikin mobil juga pakai fitur ini. Uh, Terus ini waktu itu briefnya adalah bikin desain botol deterjen. Ini kita pakai modeling surface. Terus selain itu bikin mouse juga ada. Coba analisisnya siapa tahu deh. Izin bertanya Pak, apakah banyak mahasiswa D3 yang semester 5? Banyak, boleh. Boleh, banyak yang semester 5. Jadi mereka nanti pada saat semester 6 konversinya itu pakai nilai yang kita berikan. Oh, Nah, ini ini 3D karya collection, karya lain saya waktu bikin mouse. 3D Kalau materi collection. kayak gini saya suka banget karena emang seninya masih ada. Nah, teman-teman bisa lihat tuh story-nya. Bikinnya sebelah kiri, sebanyak itu. 1 minggu berapa kali pertemuan? Senin sampai Kamis. Plus Sabtu Minggunya itu materi pertemuan tambahan. Ini tidak wajib. Tidak wajib. Ya, kalian boleh ikut, boleh enggak. Tapi materi tetap direkam. Kalau Lanjut ke simulasi kali ya, Pak? boleh, boleh, boleh Mas Yadula. Kalian ayo kita Oke. sikat. Nah, simulasi di slide aku juga ringan dia. Cukup menarik dan ringan dibandingkan ANSYS sama Terus Inventor. Dia lebih ringan. Flow simulation atau static, Flow Pak? boleh, flow boleh, flow. Flow ya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Bentar ya, teman-teman bisa lihat ya. Ayo, mau tanyakan lagi, Pak ini? Maaf. Satu minggu, beberapa kali. Tadi udah saya bahas ya. Nah, ini flow simulation. Ya, belajar bikin valve. Apakah di Indonesia nanti kita diajarkan teori? Lah iya, pasti. Karena untuk belajar desain ini kan kita harus tahu dasar gambar tekniknya. Lalu ada pengenalan tentang perhitungan CFD-nya, FBA-nya, semua diajari. Jadi ya coba kalau Mas Januar ini jurusannya desain produk, kalau kita tidak ajarkan teori tentang pengenalan desain tekniknya, ya dia nggak akan ngerti. Sekedar gambar aja kan gampang, tapi filosofinya nggak harus dipahami. Nah sebentar nih Mas Januar lagi mau running. Di loading ya, Pak. Iya nggak apa-apa. Semoga bisa loading karena sambil zoom. Oh, ini saya rekam ya, nggak usah khawatir. Materinya saya rekam, nanti saya share ke grup. Ya teman-teman yang nggak datang. Laptopnya gimana speknya? Itu Core i5 juga bisa kok. Mas Faisal aja tuh laptop tentang. Core i berapa kalau Mas Faisal? Core i5 generasi 8. Oh, Gen 8 masih bisa dipakai buat belajar. Apalagi yang laptop-laptop sekarang udah Gen 12, 13 kan. Nah, itu harusnya. Materi tentang apa yang menurut Mas Yoni merasa kesulitan? Nah, tuh Mas, kira-kira setelah belajar di Indonesia, kesulitannya materi di mana sih? Eh
Kalau menurut saya parametrik itu, aduh, pusing banget. Parametrik apa? Desain table atau in kantor? Design table, ya, design table. Itu karena Oh, kalau kita eh, salah di koma atau di parameternya atau parameternya. angkanya kita salah input, itu bakalan kacau semuanya. Nah, ini di Nah, ini hasilnya. CFD. Putarannya. Ini Ah, ini hasil dia. CFD yang udah dibuat. Di play aja. Tik. Nah, Nah, flow-nya kayak gini. bagus, bagus. Spek minimal, Mas, itu. Iya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi, kenapa saya undang Mas Faisal, Mas Yuda, dan Mas Yanuar? Biar teman-teman langsung punya gambaran ya. Oh ya, nanti Mas Yanuar boleh masuk ke grup ya. Ke grup sosialisasi itu ya. Oh iya, MSIB boleh batch Pak. 7. Insya Allah ya. Nanti kalau teman-teman di sini ada yang pengen tanya, itu bisa ini. Kalau BIM arsitek itu Pak Rizky, belum Pak Rizky tadi nggak bisa hadir. Gambarannya nanti belajar SketchUp, belajar Arsiket, belajar StatPro, belajar pokoknya belajar tentang BIM lah. Setahu saya tentang BIM. Nggak usah khawatir nanti silabus akan diberikan, Pak. Oke, oke terima kasih Mas. Itu boleh keluar dari ini. Oke ya, untuk teman-teman. Sepertinya udah lewat dari jam 5, nggak usah khawatir. Nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu silakan aja ditanyakan di grup WA. Nanti akan saya jawab semaksimal mungkin. Saya, Mas Faisal, Mas Hilda, dan Mas Januar akan jawab semaksimal mungkin. Ya, ya, Neosia memang belum ada karena kita lagi proses negosiasi dari 1.200 kita minta 1.500. Ya, karena memang Neosia itu dari MSIB 3 itu mitra prioritas, ya mitra favorit dari MSIB. Jadi boleh dibilang kuotanya itu selalu over. Karena di MSIB 3, 4, 5 itu tuh ada program mandiri namanya. Bayangkan aja kita nggak dibayar, Mas. Kita nerima hampir 100 orang, 200 orang itu gratis. Hanya di Neosia. Tapi haknya sama. Bisa dapat sertifikat internasional juga. Nah, makanya MSIB itu ngelihat kita sungguh-sungguh ya. Nah, tapi mulai di MSIB 6 dan 7, program mandiri itu ditiadakan. Ya, dihilangkan oleh MSIB. Ya, kita tidak menerima lagi. Gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus, sudah apa, mohon maaf ya, tidak bisa ikut. Itu minimal semester 5. Semester 3 nggak bisa. Oke, mungkin dari saya itu saja. Ada tambahan Mas Yanuar, Mas Faisal, Mas Hilda terkait hal-hal yang harus dipersiapkan untuk MSIB 7. Mungkin kita akan buka lagi ya sesi sosialisasi ya. Kok kalian kok gampang sekali gitu loh bisa bisa tembus ke Neosia gitu loh. Padahal banyak mitra lain, maaf ya Mas, itu hampir 100 lebih itu ketolak mereka. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Jadi dokumen mereka tolak, akhirnya yang dia nggak bisa ikut di misi B6 kemarin. Nah, nanti Mas Yanuar dan Mas Faisal dan Mas Hildan itu nanti akan coba beberkan terkait tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar teman-teman bisa lolos di MSIB 7. Oke, mungkin dari saya itu saja. Nanti rekaman ini akan saya share. Ya, saya stop dulu.